Pemirsa, IHSG pada perdagangan Kamis kemarin ditutup menguat 0,05% ke level 6.935 dan sejumlah sentimen positif dari bursa global ikut membantu IHSG berakhir di zona positif. Indeks harga saham gabungan pada perdagangan 12 Oktober 2023 ditutup menguat sejalan dengan penguatan di kawasan Asia dan global. Pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, IHSG menguat tipis 0,05% ke level 6.935,15. Analis Senan Putih Rai Sekuritas seperti dikutip media mengatakan, pergerakan IHSG dipengaruhi oleh penguatan bursa Wall Street yang terjadi sehari sebelumnya. Selain itu, penurunan harga minyak mentah serta pelemahan indeks dolar Amerika Serikat juga menjadi sentimen penguat pergerakan IHSG pada perdagangan Kamis kemarin. Sepanjang perdagangan Kamis, IHSG konsisten bergerak di zona hijau meski belum mampu menjebol level psikologis 7.000. Namun penguatan IHSG di paruh kedua perdagangan cenderung terbatas sehingga persentase kenaikan relatif kecil. Adapun 5 sektor menjadi pemberat IHSG kemarin, di mana sektor barang baku turun paling dalam yaitu minus 1,40%, diikuti sektor energi dan sektor teknologi yang masing-masing minus 0,9% dan minus 0,89%. Berbagai sumber IDX Channel. Emiten pendatang baru PT Barito Renewables Energy Tbk atau BREN kembali mengalami auto reject atas. Sudah berlangsung selama 4 hari beruntun. Perdagangan pada penutupan Kamis juga menguat pemirsa ya, dan penguatan ini membuat BREN menopang penguatan sektor infrastruktur dan IHSG sejak awal pekan. Pergerakan saham PT Barito Renewables Energy Tbk atau BREN yang lagi-lagi menyentuh auto rejection atas atau ARA dan menjadi salah satu penyokong indeks harga saham gabungan di perdagangan Kamis dengan ditutup menguat 24,75% di level Rp1.800 per saham. Saham BREN sudah menguat sejak IPO di Senin dengan mengalami ARA dalam 4 hari beruntun dan menjadi penopang sektor infrastruktur. Saham BREN sudah mengalami auto reject atas di hari pertama IPO di perdagangan Senin. Di Selasa 10 Oktober 2023, saham BREN mentok ARA ke Rp1.215 per saham dari harga IPO di Rp780 per saham, sehingga kapitalisasi pasarnya melejit menjadi Rp163 triliun. ARA saham BREN masih berlanjut, dikutip dari data RTI terbaru di perdagangan saham BREN kembali melesat mentok ARA menguat 24,75% ke Rp1.890 per saham dengan kapitalisasi pasar mencapai Rp252,86 triliun. Dengan penguatan yang sudah signifikan, BREN memperkuat posisinya dalam daftar 10 emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia. Kapitalisasi pasar BREN sudah menyalip PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, dan PT Astra International Tbk. Dengan demikian terkini dan untuk sementara hingga perdagangan Kamis siang, BREN menjadi emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar ke-7 di Bursa Efek Indonesia. Berbagai sumber IDX Channel. Informasi lainnya pemirsa juga hadir dari bursa berjangka CPO yang hari ini akan resmi diluncurkan sebagai referensi dalam perdagangan CPO Indonesia. Meski demikian, perdagangan CPO masih belum diwajibkan melalui bursa berjangka CPO. Bursa berjangka CPO dijadwalkan akan diluncurkan pada Jumat 13 Oktober 2023. Kepastian tersebut dinyatakan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti. Kepala Bapepti Didit Nurdiatmoko menekankan pentingnya posisi bursa berjangka khususnya bagi referensi dalam kebijakan ekspor CPO. Didit mengatakan dengan adanya bursa CPO maka akan terbentuk harga acuan CPO yang transparan, akuntabel, dan real time. Sementara sebelum dibentuknya bursa berjangka CPO, perdagangan CPO Indonesia masih mengacu pada harga referensi dari luar, yakni bursa Malaysia dan Rotterdam, sehingga menjadi tidak real time dan rawan terjadi kondisi underpricing. Hal itu menyebabkan kondisi yang kurang menguntungkan bagi devisa hasil ekspor CPO. Karena meskipun nilai ekspor CPO mencatatkan surplus, namun potensi penerima negara belum bisa dimaksimalkan karena harga masih mengacu pada referensi dari bursa luar negeri. Sebelumnya, Direktur Segara Research Institute Peter Abdullah menekankan pentingnya regulasi yang komprehensif bagi pengembangan industri hulu dan hilir sawit nasional. Hal itu karena sawit merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia, sehingga perlu didukung oleh kebijakan yang kondusif bagi iklim usaha. Utamanya adalah bagaimana ya, bursa CPO-nya pasti kita dukung lah ya. Tapi bagaimana ya, kebijakan pemerintah itu tidak menambah hambatan-hambatan di industri.
Nah sekarang yang kita harapkan pemerintah terus melakukan dukungan, memberikan dukungan kepada industri CPO kita, industri sawit kita, ya, khususnya terkait dengan ekspor CPO kita, ya, dan tidak memberikan aturan-aturan baru yang menyebabkan justru menjadi hambatan baru, ya, terutama dari dalam negeri. Meski demikian, perdagangan CPO masih belum diwajibkan untuk melalui bursa berjangka CPO. Berbagai sumber IDX Channel. Dan berikut kami tampilan juga pemirsa sejumlah agenda ekonomi dan juga emiten yang kami rangkum dalam grafis berikut ini. Yang pertama pemirsa dari China, IHK China di bulan September dan month on month, kemudian neraca perdagangan China, tingkat pengangguran Korea Selatan dan cadangan devisa India. Dari Amerika Serikat ada posisi cadangan di Bank Federal Reserve, rapat IMF hingga indeks harga ekspor impor Amerika Serikat. Dari dalam negeri untuk emiten ada Astra International atau ASII, DPS dividen tunai, Auto X dividen tunai, BPII pembayaran dividen tunai, dan Vici X dividen tunai. Selanjutnya pemirsa, kami juga akan tampilkan update dari Bursa Asia pada pagi hari ini yang mungkin dapat menjadi acuan terkait dengan perdagangan atau pembukaan dari indeks harga saham gabungan. Pemirsa, Nikkei terpantau melemah, kemudian Hang Seng juga pembukaan pada pagi hari ini bergerak di teritori negatif. Straits Times Singapura juga mengalami pelemahan. Ya, itu dia pemirsa sejumlah informasi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, mulai dari bursa CPO yang akan segera diluncurkan, dampaknya terhadap pasar ekspor, kemudian juga ke emiten perkebunan akan seperti apa, dan berikut juga sejumlah fenomena yang terjadi di bursa sepekan seperti Brent yang terus mencatatkan auto reject assets serta rekor dari BBNI dan informasi lainnya akan kita bahas pada pagi hari ini pemirsa bersama dengan Wawan Hendrayana, Vice President dari Infovesta. Apa kabar Pak Wawan? Kabar baik, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih banyak untuk waktunya. Pak Wawan, bursa CPO banyak menuai juga sebenarnya kritik dari pengamat perkebunan begitu ya, terkait dengan kaitannya nanti dengan hambatan ekspor dan lain sebagainya. Tapi Anda sendiri melihat korelasinya nantinya ke sektor perkebunan dan endingnya adalah emiten sawit itu seperti apa Pak? Ya, sebenarnya memang Indonesia sebagai salah satu penghasil CPO terbesar di dunia ya. Tapi ketika kita bicara tentang harga, kita mengacu kepada bursa di luar. Idenya memang adalah supaya Indonesia memiliki harga sendiri sebagai acuan baik untuk produsen dalam negeri maupun pihak-pihak luar yang ingin melakukan impor terhadap isi bumi Indonesia itu memiliki harga acuan yang lebih merefleksikan kondisi terkini di Indonesia terkait dengan kalau saat ini kan lebih kepada cadangan CPO di Malaysia seperti apa itu akan mempengaruhi harga CPO ya. Kalau sekarang harga CPO kalau memang lewat bursa Indonesia ya sudah pasti kondisi emiten-emiten di Indonesia itu akan lebih terefleksi pada harga CPO dari Indonesia. Hambatan utama tentu saja adalah sosialisasi dan bagaimana untuk membuat transaksi yang saat ini dilakukan mesti di bursa luar itu menjadi ke bursa Indonesia. Ini memang pasti di awal-awal ini membutuhkan waktu dan juga effort ya. Ini yang mungkin menjadi salah satu kritik bahwa ya ini dalam jangka pendek apalagi tadi belum diwajibkan ya ini masih menjadi wait and see begitu bagi para emiten. Oke, tapi kalau Anda melihat view untuk sektor perkebunan ke depan sejauh ini akan seperti apa Pak? Sebetulnya untuk konsumsi CPO itu stabil cenderung naik ya setiap tahunnya. Jadi saya lihat sebetulnya ya dalam jangka panjang bursa ini kalau memang sudah berjalan, sudah bisa membuat para importir dari luar itu untuk mengacu kepada atau transaksinya dilakukan di Indonesia, yaitu sangat positif untuk industri CPO kita, baik untuk emiten bisa menghemat banyak biaya, lalu juga secara harga lebih efisien. Ketiga itu ya harapannya devisa yang masuk ke Indonesia itu lebih optimal. Oke, harga komoditas CPO kita cermati beberapa waktu terakhir ini cenderung agak turun ya, di 3.500-an ya Pak Wawan ya. Peluangnya seperti apa Pak? Untuk harga CPO memang selalu ada siklusnya ya, umumnya itu mereka akan tinggi di akhir dan awal tahun. Jadi yang saat ini memang cenderung untuk turun itu sesuai dengan siklus yang sudah ada. Saya melihatnya ya mungkin nanti di Desember sampai dengan Q1 itu biasanya harga CPO akan cenderung naik karena permintaannya juga naik di waktu-waktu itu.
Oke, apa rekomendasi untuk emiten CPO ada nggak yang menurut Pak Wawan saat ini layak untuk kita cermati, kita lakukan pembelian? Ini untuk CPO dan energi terutama ya, untuk uh, beberapa bulan terakhir ini memang cenderung sedang turun. Jadi saya belum menyarankan sih untuk masuk ke CPO, lebih wait and see dulu. Untuk CPO sendiri akan menarik mungkin nanti di akhir tahun atau di awal tahun depan. Oh, akhir tahun atau di awal tahun depan seiring dengan konsumsi yang kemungkinan akan meningkat menjelang tahun politik juga gitu ya? Betul. Oke, apa yang akan menjadi katalis bahwa oke, saatnya untuk masuk ke CPO? Tandanya apa nantinya, Pak Wawan? Ini adalah ketika harga CPO mulai naik ya. Ini berarti harga naik ini demand juga mulai naik, dan kalau itu terjadi ya harusnya emiten-emiten CPO juga akan ikut terangkat harganya. Mungkin satu yang lebih tepat. Tapi kalau memang investor mau masuk dari sekarang ya bisa dilakukan, tetapi harus siap untuk memegang lebih long term karena koreksi yang terjadi belum tentu akan berakhir di bulan ini. Koreksi yang terjadi belum tentu akan berakhir di bulan ini. Oke, kita lihat memang rata-rata performanya bahkan ada yang dari awal tahun memang masih merah begitu ya. Anda melihat bahwa koreksinya ini kemungkinan masih akan berlanjut sehingga tahan dulu, jangan buru-buru masuk dulu. Ini belum harga yang paling murah gitu ya. Iya betul, karena kalau kita bicara tentang pasar saham ya ini kan terdiri dari banyak sektor. Saat ini ya sektor CPO masih belum menjadi sektor yang menjadi favorit begitu ya dari para uh, investor di tahun ini. Masih ada sektor lain yang lebih menarik. Masih ada stok atau saham lain yang lebih menarik. Oke, sedangkan ya bursa CPO yang diluncurkan juga ini kan perdagangan CPO-nya masih belum diwajibkan melalui bursa berjangka CPO ini begitu. Jadi belum terlalu akan berdampak signifikan untuk kondisi ekspor impornya dan juga untuk emitennya begitu ya Pak Wawan ya. Ya, karena perdagangan CPO itu pasti kontrak ya. Jadi untuk bisa efektif menggunakan bursa Indonesia saya rasa ya baru bisa berjalan efektif tahun depan mungkin. Oke, mungkin akan baru efektif di tahun depan. Baik, kita akan beralih ke saham brand. Brand ini fenomenanya luar biasa ya Pak ya. IPO di hari Senin, kemudian arah terus sampai dengan perdagangan kemarin. Kapitalisasi pasarnya juga menyalip Astra Internasional, BBNI. Semenarik apa sih Pak saham brand? Ya. Baik, seperti saya tadi sampaikan bahwa di masa-masa tertentu, sektor tertentu akan sangat menarik ya. Kita pernah mengalami ini sebetulnya pada waktu booming teknologi, ada saham DCI sama seperti sekarang arah terus. Lalu juga waktu sektor bank digital menarik, ada waktu itu ada Bank Jago, Arto juga mirip seperti ini. Kapitalisasi bisa mengalahkan Astra begitu. Saat ini yang dipandang menarik oleh investor adalah renewable energy, dan brand ini masuk di saat demand terhadap saham-saham ini cukup tinggi. Tapi investor harus memahami tiga hal ya. Satu adalah dari sisi saham berita itu sendiri. Saham brand ini hanya ada 3% yang beredar di masyarakat, sangat terbatas. Jadi ya tadi cenderung akan transaksinya lebih sedikit gitu ya. Lalu kedua, valuasi brand saat ini ya tidak bisa dilihat ya dengan harga yang naiknya 140% dalam waktu seminggu itu sudah relatif akan mahal. Jadi kalau kita berkaca kepada saham renewable energy sebelumnya, PGEO itu memang di awal-awal mereka juga naik tinggi, tetapi ketika laporan keuangannya mulai keluar, investor akan mulai melihat secara fundamental dan prospek bisnis ke depan. Saat ini ya biasanya rawan terjadi profit taking atau koreksi. Ketiga ya yang tadi karena terkait jumlah sahamnya relatif sedikit, itu harus melihat sisi likuiditas. Depannya seperti apa likuiditas dari saham brand ini. Jadi kalaupun investor mau masuk takut FOMO begitu ya, apalagi lagi trennya seperti ini bisa naik terus karena kalau PGO juga naiknya terus-terusan. Tetapi saran saya ya siapkan cut loss point yang jelas begitu, yang disiplin. Oke, cut loss-nya harus jelas begitu ya, harus disiplin. Nanti akan kita bahas juga. Saya ingin menanggapi sedikit ya soal PI-nya ya kan. Secara PI banyak yang menilai bahwa ini sangat-sangat mahal. Nanti kita jeda terlebih dahulu Pak Wan dan juga pemirsa, kami akan bahas dan juga rekomendasi saham pilihan sesaat lagi. Tetaplah di segmen Market Buzz. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dan kita masih membincang bersama dengan Bapak Wawan Hendrayana. Pak Wawan, membahas mengenai brand, tadi Bapak bilang kemungkinan masih ada peluang untuk mengalami kenaikan karena kan juga ini lagi trennya ya ngomongin soal energi baru terbarukan. Tapi kalau berbicara mengenai PI dari brand sendiri kan ini sudah koreksi kalau misalnya keliru ya Pak Wawan, 195 kali. Iya, ya memang seperti saya sampaikan ya. Jadi kalau kita bicara tentang PE,
price earning ratio gitu, itu umumnya mencerminkan ekspektasi investor terhadap pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang, pertumbuhan income-nya. Jadi kalau PE tinggi, kenapa kok orang masih mau beli? Karena berasumsi bahwa ini akan tumbuh income-nya, jadi PE-nya nanti akan relatif menuju ke harga wajarnya. Sementara kalau kita berkaca kepada saham yang mirip dengan brand ya, sama-sama bidang usahanya renewable energy, itu kan Pertamina Geothermal, itu PGEO, itu PE-nya sekarang ya sekitar 23-25. Kalau nanti brand katakanlah ya akan setara, ya harusnya memang PE-nya akan turun. Pilihannya dua tuh turun itu. Satu adalah memang income-nya naik sesuai ekspektasi investor, atau kalau tidak ya nanti harganya akan turun. Oh, oke. Moderatnya harusnya PE-nya di level berapa, Pak? Agak sulit untuk bicara itu karena kan renewable energy ini sektor yang masih baru, dan juga betul dukungan pemerintah besar sekali ke sini, insentif, lalu juga dari sisi regulasi pun diminta untuk para investor, terutama institusi itu untuk lebih green gitu ya. Jadi saham-saham ini akan menarik karena demand-nya masih sangat besar ya, PE-nya tidak bisa murah sih, pasti masih akan tinggi. Jadi kalau untuk PE-nya berapa? Ya kalau berkaca kepada PGO ya mungkin sekitar 20-25 itu ya yang dianggap Jauh sebagai sekali dong bedanya, Pak ya? masih jauh sekali. Tapi ya tadi ya PE ini kan dihitung berdasarkan income-nya brand sekarang. Kalau sementara brand ini mau ekspansi, mau bikin ini, bikin itu, bisa saja nanti di 2-3 tahun ke depan income-nya naik, harga level sekarang pun PE-nya akan turun sendiri. Oh, oke. Baik, itu dia untuk saham brand 2.360, sementara level IPO-nya di hari Senin 780 ya, Pak Wawan. Oke, berarti ini PE-nya nggak bisa di-compare juga dengan sektornya, beberapa sektornya di infrastruktur, karena dia sebenarnya meskipun masuk dalam sektor infrastruktur lebih ke energi baru terbarukan ya Pak ya? Ya, tidak bisa di-compare, terutama karena brand masih betul-betul baru juga ya. Laporan keuangannya juga kita belum bisa lihat tren jangka panjangnya. Berarti follow aja dulu, follow the trend, tapi waspada, jangan sampai cut loss-nya harus kuat begitu ya, jangan sampai turun di level tersebut, nantinya malah bukannya untung tapi rugi begitu ya Pak Wawan ya? Ya, saya rasa investor siap-siap cut loss dengan 15% ya maksimal gitu, sudah harus siap untuk cut loss. Oke, itu dia untuk brand. Pembukaan perdagangan pada pagi hari ini, waktu menunjukkan pukul 9:03 pemirsa, IHSG terpantau naik 0,42% atau 28 poin, 6.964. Kayaknya nih di akhir pekan ada peluang lagi untuk kembali ke 7.000, kita tunggu ya. Tapi rupiah pemirsa kita simak terpantau masih melemah di 15.729 terhadap dolar Amerika Serikat, turun sekitar 0,28%. Dan berikut kita simak pemirsa data selengkapnya mengenai pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Dapat Anda saksikan di layar pemirsa emiten-emiten yang menjadi top gainers ataupun top loser sambil kita menanti ya data dari data RTI pemirsa. Kita kembali berbincang terlebih dahulu bersama dengan Pak Wawan. Pak Wawan, pembukaan perdagangan kok saya lihat hawa-hawanya bisa ke 7.000, menurut Pak Wawan gimana nih dalam waktu dekat? Menurut saya sih IHSG akan lebih fokus untuk bertahan pada level 6.900 ya sebagai support di hari ini. Kalaupun itu tertembus, bisa saja IHSG menuju ke 6840. Untuk ke 7.000 ya mungkin terjadi hari ini, tapi saya melihatnya ini mungkin lebih fokus kepada terutama minggu depan setelah pengumuman capres cawapres mungkin ya yang bisa mendorong untuk IHSG. Tapi untuk hari ini ya saya lebih berharap bahwa IHSG tetap bisa bertahan di 6.900. Oke, berarti cenderung masih akan konsolidasi sambil menanti kepastian mengenai cawapres begitu ya? Betul. Oke.